Pemirsa, sempat isukan menutup pelayanan karena adanya karyawan yang positif COVID-19, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati tetap beroperasi. Hingga hari ini semua pelayanan berjalan normal, termasuk pelayanan pasien COVID-19. Informasi tutupnya RSUP Fatmawati pertama kali beredar di media sosial. Namun, pihak RSUP Fatmawati menampik informasi tersebut. Aktivitas di Rumah Sakit Fatmawati tetap beroperasi, mulai instalasi rawat jalan hingga layanan IGD. Sejak bulan Maret hingga Agustus, pihak RSUP Fatmawati terus melakukan swab test terhadap karyawan, dengan hasil 35 orang positif yang saat ini sudah pulih dan kembali melakukan aktivitas. Perlu kami informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang diberitakan itu adalah hoax. Jadi pada intinya adalah rumah sakit masih tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu di instalasi rawat jalan, layanan kegawat daruratan, ataupun layanan penunjang lainnya. Tetap kita membuka layanan itu, tidak pernah ada penutupan apapun di Rumah Sakit Fatmawati ini. Sebenarnya press release sudah kita berikan, sudah ada press release, nanti akan saya sampaikan ya, dari 35 orang itu ada press release nanti saya sampaikan. Udah sembuh, udah pada sehat semua, baru bisa ada sudah beraktivitas. Pihak Rumah Sakit Fatmawati meminta setiap masyarakat yang datang berobat untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan menggunakan masker dan jaga jarak. Dari Jakarta, Armalina Wildan Aulia, iNews melaporkan. Mutasi virus corona D614G terdeteksi telah masuk wilayah Indonesia. Meski demikian, belum ada data ilmiah kuat yang menunjukkan mutasi ini menyebabkan peningkatan kemampuan penyebaran virus. Dunia kini dibayang-bayangi oleh adanya mutasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Usai ditemukan di sejumlah negara, mutasi corona bertipe D614G kini terkonfirmasi juga terdeteksi di Indonesia. Keberadaan mutasi ini diketahui oleh pemerintah Indonesia mengirimkan 24 sampel virus genom ke lembaga global GISAID. Hasilnya, 9 sampel diantaranya bermutasi menjadi virus corona jenis baru, yaitu D614G. Mutasi virus D614G ini memang sebetulnya sudah dideteksi di Indonesia. Keberadaannya dilaporkan bulan Mei yang lalu dan dari isolat yang sebetulnya diperoleh bulan April. Jadi sebenarnya bulan April sudah ada. Kemudian berturut-turut ditemukan di kota-kota lain, di Jogja, di Bandung, di Jakarta. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa virus dengan mutasi D614G ini memang sudah berada di Indonesia. Meski mutasi D614G telah terdeteksi di Indonesia, Menristek RI Bambang Brojonegoro menyebut belum ada data ilmiah kuat yang menunjukkan mutasi ini membuat penyebaran virus lebih cepat maupun luas. Tidak ada atau belum ada bukti yang menyatakan bahwa mutasi D614G ini lebih ganas atau lebih berbahaya. Pada intinya beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini. Nah, artinya belum ada bukti baik terhadap penyebaran maupun terhadap keparahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri. Dan pengaruh dari D614G ini pada intinya tidak akan mengganggu upaya pengembangan vaksin. Meski belum ada temuan terkait pengaruh mutasi ini, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan tetap waspada. Protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak harus tetap dijalankan secara disiplin. Tim iNews melaporkan. Kementerian Sosial menunjuk Perum Bulog untuk bagikan 950.000 ton beras kualitas medium yang siap dibagikan untuk program bantuan sosial beras. Bulog akan menyerap beras dari petani di tanah air. Pejabat Eselon 1 Kementerian dan Pelayanan Publik. Kementerian Sosial dan Perum Bulog meluncurkan program bantuan sosial beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, KPM, dan program Keluarga Harapan, PKH di seluruh Indonesia, termasuk keluarga petani terdampak pandemi COVID-19.
Setiap keluarga penerima manfaat diberikan 15 kg beras mulai Agustus hingga Oktober 2020. Hal ini untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH di masa pandemi. Bulog juga memastikan beras yang didistribusikan dengan kualitas baik, karena setiap beras yang keluar dari gedung Bulog dipastikan melalui proses di mesin rice to royce atau mesin pembersih beras. Untuk beras-beras yang akan disalurkan untuk kepentingan bansos dari Menteri Sosial, semua melalui proses seperti ini tadi. Ya, itu ada 5 fase proses yang dilalui tadi, sehingga tadi hasilnya berasnya bagus. Keluar dari mesin tadi, beras ini panas, ya. Berarti kalau panas itu, kutu atau telurnya pasti udah mati, ya. Kalau kutunya udah pasti nggak ada, tapi seandainya ada yang lolos telur, itu pasti mati, ya. Ada bakteri, pasti mati. Ini adalah tidak saja suatu sinergitas yang konkret, tapi ini juga bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga pesan dari Presiden, arahan dari Presiden untuk tidak boleh membiarkan rakyat tidak terbantu, insya Allah akan bisa kita tanggulangi secara bersama. Sejauh ini cadangan beras Bulog mencapai 1,42 juta ton beras di seluruh Indonesia. Pihaknya menjamin tidak akan ada kekurangan beras karena di tengah pandemi COVID-19 ini, Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan hasil pertanian Indonesia menjadi satu-satunya sektor yang menyumbangkan produksi terbanyak.